Hari Rabu tanggal 11 ya ini ya. Baik. Hari Rabu. Iya, 11. Tanggal 11 ya, betul ya? Iya, besok Oke. 12, kemarin Iya, 10. benar. Hari ini tanggal 11. Iya, iya. Dengan judul Jangan Padamkan Hati Nurani Anda. Ditulis oleh Kai Kusma, yang disusun oleh Kai Kusma dalam buku Bugar Selamanya. Dan dikutip dari kitab Ayat 18 ayat 8. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring dan di atas tutup lubang ia berjalan. Ketika saya pergi ke Amazon bersama para siswa dari Universitas Loma Linda, saya takut pada semua kelelawar. Mereka terbang mengelilingi kami setiap malam, mendekat dan kemudian tiba-tiba melesat menjauh. Suatu malam saya berkhotbah di gereja dan seekor kelelawar datang langsung ke arah saya. Secara naluriah, saya mencoba membela diri dengan Alkitab di tangan saya. Lalu tibalah malam di mana kami harus tidur di tempat terbuka. Sejenis gubuk beratap jerami tanpa jendela. Saat kegelapan menghampiri, saya mulai khawatir dengan kelelawar yang berterbangan. Saya bertanya pada masyarakat setempat, apakah kelelawar itu vegetarian atau penghisap darah? Mereka mengatakan pada saya bahwa kelelawar bisa menggigit, tapi kami tidak perlu khawatir dengan hal itu. Mereka meyakinkan saya bahwa kelelawar itu tidak berbahaya. Tapi pernyataan itu tidak banyak membantu. Masih takut, saya teringat dengan seorang teman di Brasil Selatan yang biasa menggantung botol di jendela gudang yang terbuka untuk mencegah kelelawar menggigit kuda-kudanya. Saya memutuskan untuk melakukan itu. Saya mengumpulkan apa yang dapat saya temukan, botol, sepatu, batu, dan tongkat, dan menggantung semua itu di sekeliling naungan beratap palem tersebut. Kelelawar datang dan mengepung tempat saya. Menjelang malam namun tidak terbang ke dalam. Suara radar mereka memberitahu mereka bahwa ada rintangan di jendela dan mereka menghindari penghalang. Belakangan saya belajar bagaimana para ahli biologi menangkap kelelawar untuk dipelajari. Mereka pergi ke gua dan memasang jaring pada jalan masuk gua. Kelelawar terbang ke jaring karena mereka tidak tahu hambatannya ada di sana. Para spesialis kelelawar mengetahui bahwa kelelawar sudah terbiasa masuk dan keluar melalui jalan itu tanpa bertemu hambatan apapun sehingga mereka mematikan peralatan radar mereka. Dan dengan demikian peneliti itu dapat dengan mudah menangkap. Hal serupa juga terjadi pada banyak manusia. Kita pikir kita paham akan jalan kita dengan baik. Kita terlalu percaya pada diri kita sendiri. Dan kita tidak memperhitungkan bahaya. Tidak ada masalah dengan teman-teman yang meragukan. Tidak ada masalah dengan sedikit alkohol. Tidak ada masalah dengan sedikit kebiasaan buruk. Hanya untuk bersenang-senang dan kita terjatuh ke dalam jebakan. Jebakan ini dapat merenggut kebahagiaan kita, kesehatan kita, dan seringkali juga hidup kita. Hati-hati terhadap jaring iblis. Jangan matikan radar rohani Anda. Apakah hati nurani Anda cukup sadar untuk menghindari dosa? Apa yang Anda dapat lakukan untuk menjadi lebih tanggap terhadap jerat iblis? Jadi, di dalam tulisan ini sebagaimana pengalaman penulis ini, dia katakan bahwa sama dengan kelelawar yang punya radar untuk mengetahui hambatan yang ada di hadapannya. Dan ada masa di mana ketika mereka sudah terbiasa dengan keadaan itu, seperti tidak ada hambatan lagi, maka radar mereka matikan secara otomatis. Tanpa memperhatikan apa yang ada di depan mereka lagi. Dan
ini terjadi kepada umat-umat Tuhan. Kalau kita lalai untuk menghidupkan radar kerohanian, maka adalah sulit bagi kita untuk dapat mengantisipasi akan segala bahaya keduniawian yang ada di hadapan kita. Terlebih di dalam segala sistem berpikir. Saya secara pribadi baru-baru merasakannya. Bagaimana banyak saudara-saudara kita yang di luar sana, orang-orang Kristen, ternyata mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang bagi saya itu terlalu jauh, yang akhirnya tanpa mereka sadari, mungkin radar kerohanian mereka sudah tidak digunakan. Mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang bagi saya itu membahayakan kerohanian mereka sendiri. Barusan satu kesaksian ya, saya mendengar seorang ibu dengan lantang menjelaskan kepada saya sehubungan dengan apa yang dia tahu, di mana dia tidak lagi, dia katakan, di dalam kasih karunia. Tidak perlu itu hal-hal yang ada di perjanjian lama seperti perpuluhan, baptisan, sabat, dan sebagainya. Dan saya bertanya kepada dia, berarti hukum moral tidak perlu? Dan dia dengan berani dia katakan, tidak perlu lagi. Kenapa kita harus berpikir mengenai hukum-hukum moral itu lagi? Kita sudah hidup dalam Yesus. Kita sudah hidup dalam roh, bukan lagi dengan daging seperti yang dituntut hukum-hukum itu. Dan saya kaget dengan ungkapan itu. Dan akhirnya juga saya mendengar setiap ungkapan mereka itu. Mereka katakan mereka merasa itu benar yang mereka pikirkan karena Tuhan berbicara di hati mereka. Tuhan menjelaskan itu kepada mereka. Dan bukan hanya itu. Ada juga seorang ibu yang melakukan kegiatan keagamaannya yang saya pikir itu adalah hal yang salah, yang tadinya dia tidak berada di situ, tapi dia katakan, sekarang saya sudah berada di sini, Pendeta James, karena saya mendengar suara Tuhan. Dan saya berpikir, suara Tuhan bagaimana yang mereka dengar? Saudara, kalau kita tidak memiliki radar rohani yang benar, kita tidak akan tahu ini suara Tuhan atau suara setan. Karena menuntun mereka kepada berbagai kesalahan yang mereka anggap itu benar, tanpa mereka sadar. Dengan pelajaran-pelajaran firman sendiri, mereka menyelewengkan setiap perkataan dalam firman itu untuk mengesahkan atau menyetujui tindakan yang sementara mereka lakukan. Malah yang lebih ekstrim lagi, ada seorang ibu, dia bersaksi di mana dia seperti Tuhan suruh menjual tanahnya, dan dia harus jual tanahnya, dan tiba-tiba ada seorang pendeta bilang, Tuhan menyuruh saya membeli tanah kamu, tapi kamu harus berikan harga yang di bawah. Dan ibu ini dalam keadaan susah, dia katakan, bagaimana mungkin pendeta saya harus menjual tanah ini dengan harga yang jauh di bawah? Tapi saya dengar itu suara Tuhan. Yang ibu pendeta satu juga bilang itu suara Tuhan. Mereka membeli, saya bilang bagaimana Tuhan dapat merugikan kalian? Jadi saudara, saya sendiri mulai pusing mendengar kesaksian-kesaksian saudara-saudara kami ini. Dan di mana bagaimana mereka menghadapi kehidupan kekristenan mereka. Mereka tulus untuk menjadi rohani. Dan sekarang saya berdoa sama Tuhan. Itu membuat saya lebih banyak berdoa. Saya pikir Tuhan tolong mereka. Karena mereka sendiri tidak menyadari suara apa yang mereka dengar. Sementara mereka meyakini dengan tulus bahwa mereka itu orang pendoa. Mereka pendoa-pendoa yang setia. Mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang baik. Saya sendiri mendengar kesaksian-kesaksian mereka yang hebat. Tapi dalam satu sisi seperti yang mereka disesatkan. Dan umat Tuhan di sini saya mengerti, kalau radar rohani kita tidak kita hidupkan dalam bahaya. Dan di zaman ini sudah semakin banyak orang dituntun kepada kesalahan. Namun kesalahan yang mereka peroleh pun mereka pikir itu datang dari Tuhan. Dan mereka selalu berseru nama Yesus, nama yang indah. Dan memberkati dan juga menyukakan hati mereka dengan pujian kepada Tuhan dengan apa yang mereka peroleh. Umat Tuhan, pagi hari ini kita disadarkan kembali. Lebih kita jemaat Jehovah Rafa,
dan juga Outreach Ministry, yang dimana kami semua telah mendengar pelajaran-pelajaran yang kami telah belajar bersama dari firman Tuhan untuk melihat dengan jelas setiap konteks dari tulisan itu. Yang saya heran, mereka berbicara tanpa konteks. Mereka menafsirkan dengan cara mereka sendiri. Yang begitu saya mencoba menjelaskan itu menjadi sia-siaan. Yang akhirnya saya membiarkan mereka dalam keadaan itu. Karena saya berpikir Tuhanlah yang akan membantu mereka. Jadi umat Tuhan, kita perlu banyak berdoa. Apa yang telah kita pelajari, teguhkan hati kita untuk tetap maju dan lebih percaya. Sambil kita mendoakan saudara-saudara kita yang sementara ini disesatkan dengan berbagai filsafat berpikir yang datang dari manusia-manusia yang belum pernah bertobat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita pada sepanjang hari ini. Kita boleh dapat dituntun untuk dapat memahami hal yang benar tanpa menjadi ragu untuk menghidupkan kebenaran-kebenaran. Semakin banyak kita ketahui, semakin banyak juga hal-hal yang akan membawa kita untuk mengenal Tuhan. Untuk itu, tetapkanlah hati untuk bergantung kepada Yesus. Sepanjang hari ini kiranya kita boleh menjadi berkat dalam perkataan, dalam pengetahuan kita untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita berdoa, kita doa tutup dipimpin oleh Ibu Eni Leto. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, mengucap syukur ya Bapa, Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, memulai kehidupan kami beribadah kepadamu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk satu hal yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya hal yang Kau berikan pada kami, biarlah boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah membawakan doa-doa dalam ibadah ini ya Bapak. Terutama istimewa untuk Pendeta James yang sudah membawakan firman Tuhan. Benar ya Tuhan, seringkali kami kehilangan kadar kerohanian kami, terutama di dalam kehidupan saat ini ya Bapak. Begitu banyaknya Tuhan, begitu seringnya kami kehilangan Allah dalam darah terutama dalam kerohanian kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali boleh diingatkan melalui pekabaran pagi ini. Biarlah radar kerohanian kami boleh kami serahkan ke tangan. Biarlah kami boleh hidup dalam perkumpulan orang-orang yang Engkau kasihi, yang hanya menyerukan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Jauhkan kehidupan kami daripada melenceng ke kanan ataupun ke kiri ya Tuhan. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada salib-Mu, hanya tertuju pada kemuliaan ya Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kehidupan kami, terutama satu hari ini Bapak, kami boleh melakukan segala kegiatan dan pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu. Saat ini juga ya Bapak, hamba berdoa dan mengucap syukur untuk satu tahun ke depan bagi pertambahan usia bagi anak hamba Giahana. Biarlah anak muda, anak hamba yang sudah Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini ya Bapak, boleh dapat terus berjalan bersama bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.